kira-kira kalau misalkan ini disuruh pilih, ini kalau dipilih misalkan jadi berkecimpung di jemaah atau di anggota DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Surahmanto Sukirman dalam Temu Wacana. Jadi pada video kali ini saya bersama abang saya, Bang Andi Ahmad Syarif, yang akrab disapa Bang Ali. Beliau ini adalah mantan Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli periode 2014-2019 dan terpilih kembali lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli periode 2019-2024, Bang ya. Nah, beliau ini juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra, yang mana sekarang ini kalau di fraksi DPRD Kabupaten Toli-Toli itu fraksinya Nurani Indonesia Raya. Nah, bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Jadi gini, Bang, ini kan kalau lihat abang ini sekarang menjadi anggota DPRD, sebelumnya aktivitasnya sebelum jadi anggota DPRD apa, Bang? Dulu sebelum menjadi anggota DPRD, sebelum bergelut di dunia politik, masuk terjun ke partai politik, dulunya saya ikut-ikut di media-media cetak atau jurnalisme lah. Itulah yang kemudian kira-kira mendorong saya tertarik ke dalam dunia politik. Tertarik ke dalam dunia politik? Ya. Karena dunia jurnalis? Ya, awalnya dari dunia jurnalis. Sampai pada akhirnya abang memutuskan untuk ikut terjun dalam kontestasi politik. Di tahun 2014. Tapi Bang, kenapa abang memilih jalan di wilayah politik, sementara kalau kita lihat, ini kebanyakan orang ya dalam tanda petik mengatakan bahwa politik itu kotor. Bagaimana pandangan abang tentang hal itu? Ya, boleh saja orang beranggapan seperti itu, tetapi harus kita ingat bagi saya bahwa politik itu adalah jalan kemuliaan. Jalan kemuliaan karena di situ merupakan wadah buat kita untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, sehingga saya melihat kalaupun diasumsikan bahwa atau dikonotasikan sebagian orang bahwa politik itu kotor, saya kira mungkin ini lebih kepada oknum-oknum tertentu saja. Jadi politik pada hakikatnya bagi saya adalah jalan kemuliaan, jalan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Jalan kemuliaan. Nah, Bang, ini sekarang kan abang duduk kembali tetapi dalam posisi jabatan tidak sebagai Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli. Nah, sekarang kira-kira apa bedanya? Enakan mana ketika menjadi Ketua DPRD atau menjadi anggota DPRD biasa, menjadi anggota? Kalau enak ini kan persoalan enak berarti persoalan rasa ya. Kalau persoalan rasa itu berarti relatif. Tapi pada prinsipnya bagi saya tugas dan tanggung jawab sebagai anggota maupun pimpinan DPRD sama saja. Hanya saja memang yang membedakan untuk hari ini mungkin waktu tidak lebih banyak lagi yang tersita. Tersita dalam artian saya tidak harus banyak menghadiri agenda-agenda yang lain atau mewakili DPRD untuk rapat-rapat, hadiri pertemuan-pertemuan yang lain-lain, sehingga tapi pada prinsipnya tugas dan tanggung jawab mau anggota maupun pimpinan DPR saya kira sama saja. Memang hanya saja ketika ada pertemuan-pertemuan misalnya Forkopimda, kalau dulu pimpinan kita hadir, sekarang enggak lagi. Jadi relatif waktunya masih lebih banyak luang lah. Lebih banyak luang waktu. Nah, saya masuk ke ini, Bang. Ini kan saya lihat abang sejak 2019 ya, mulai masuk ke wilayah-wilayah umat. Saya perhatikan abang sudah bergabung Jemaat Tabligh ya, Bang? Ya,
Orang kenalnya jamaah tabligh, tapi saya lebih suka dengan istilah usaha atas iman. Usaha atas iman. Ya. Nah, kenapa abang yang notabene ini main di dunia politik terus terdorong untuk masuk ke wilayah umat, bang? Sebenarnya urusan politik juga urusan umat. Kita tidak boleh melepaskan urusan umat dengan urusan politik. Kalau ada yang menganggap bahwa urusan politik itu berbeda dengan umat, saya salah seorang yang tidak setuju dengan hal itu. Bukankah Rasulullah SAW itu menjadi suri toladan, mencontohkan bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang ayah, bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai pribadinya sendiri, itu memang diutus hanya untuk memberikan suri toladan. Sehingga semua tindak tanduk Rasulullah itu harus kita contohi. Karena urusan politik pun Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam juga, syiar Islam juga menyentuh wilayah-wilayah politik. Dan kalau kita mau mulia, kata para ulama, maka jangan tinggalkan persoalan agama. Jadi kalau dibilang apakah saya mengurus umat, saya belum sepenuhnya mengurus umat. Saya sepenuhnya adalah mengusahakan atas iman yang saya miliki hari ini. Hal yang mendorong itu, bang, sampai abang masuk ke situ. Ini kan kalau dulu kan abang itu dikenal orangnya yang selengean, kan, yang gayanya itu stylish, anak muda banget. Dengan kondisi sekarang, apa yang mendorong sampai abang? Satu hal yang dari dulu saya tertanam bagi saya adalah masa depan itu hanya satu. Masa depan itu hanya satu. Masa depan itu hanya satu. Masa depan itu adalah hidup setelah mati. Itulah masa depan. Kalau kita merencanakan besok ingin punya ini, nanti bertambah usia akan begini dan begitu, itu bukan masa depan, tapi mempersiapkan masa tua. Nah, saya mau mempersiapkan masa depan saya. Mempersiapkan masa depan. Luar biasa. Masya Allah. Nah, bang, kira-kira kalau misalkan ini disuruh pilih, ini kalau dipilih misalkan jadi berkecimpung di jemaah atau di anggota DPR. Nah, tadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa kita tidak bisa memisahkan antara urusan persoalan agama dengan persoalan politik. Ini bagaikan dua sisi mata uang. Tetapi kalau pada akhirnya harus memilih, maka mungkin saya lebih memilih saya harus mengusahakan atas iman saya. Mengusahakan atas iman. Ini ya, ini luar biasa. Karena pada akhirnya tadi kan kita harus mempersiapkan masa depan. Betul. Masa depan itu ya hidup setelah mati. Hidup setelah mati. Untuk sekarang kita hanya mempersiapkan masa tua kita, mempersiapkan anak-anak, mengumpulkan harta untuk katakanlah mempermudah hidup di hari-hari tua kita. Tetapi masa depan bagi saya yang pasti absolut adalah ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Janji agama itu, janji Islam itu. Bang, dulu kan awal saya ketemu abang itu, lalu kita ketemu di salah satu warkop di lapangan Haji Hayat. Ya. Nah, abang itu, ini pribadi abang itu saya perhatikan, ini posisi sebagai pada saat itu masih ketua DPR. Kok mau duduk dengan orang-orang yang kalau kebanyakan pejabat itu dia menganggap bahwa dirinya itu pasti menjaga status quo-nya dengan masyarakat biasa. Tapi kok abang mau mensetarakan duduk bincang, dari mana hadirnya, bang? Sebenarnya soal itu kan ini soal kesempatan saja. Hari ini boleh jadi saya yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk sebagai anggota DPR. Besok mana tahu, besok-besok mantau kemudian juga menjadi anggota DPR. Bahkan mungkin bisa jadi anggota DPR RI dan ketua DPR RI. Who knows? Tidak ada yang tahu. Sehingga bagi saya, jalani saja hidup ini. Soal posisi, jabatan, dan seterusnya, ini cuma karena persoalan kesempatan. Allah masih memberikan kesempatan lebih. Dari sekian banyak orang, mungkin saya salah satu yang dipilih.
Dan saya kira ini bagian daripada kemauan Allah untuk kemudian jalan untuk menguji saya, katakanlah begitu. Orang-orang yang kalau lulus dalam ujian pasti dia akan naik tingkatan. Nah, jadi kita enjoy saja lah. Tidak perlu terlalu, karena apalagi jabatan politik ini kan sifatnya sementara, hanya 5 tahunan misalnya sebagai anggota dewan. So, tidak ada yang bisa kita banggakan. Buktinya ada teman-teman kita, senior kita yang kemarin posisinya juga sebagai anggota DPR, pemilihan berikutnya tidak terpilih lagi. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini mereka juga enjoy, karena kenapa? Mereka dari awal berbaur dengan masyarakat. Jadi tidak ada yang nothing spesial lah. Soal jabatan itu biasa saja. Biasa saja Bang. Nah, terakhir Bang, untuk pesan ke pemuda, kira-kira apa pesan untuk pemuda dari Bang Andi Ahmad Syarif? Yang paling penting dan paling utama adalah jangan lupakan agama. Karena di agama semua telah dijelaskan. Allah telah menjelaskan sebagaimana harusnya kita manusia. Dan Rasulullah juga sudah mencontohkan bagaimana kehidupan selayaknya menjalani kehidupan di dunia. Sehingga apapun itu, kita boleh saja hidup di zaman yang berbeda, tetapi satu hal, ketika agama ini kita pegang teguh, maka insya Allah siapapun akan berjaya. Siapapun akan berjaya. Agama dipegang, siapapun akan berjaya. Oke, itulah temu wacana pada video kali ini. Saksikan lagi untuk temu wacana di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.